Halo, bertemu lagi di channel Dulnesia. Saya Dul dan saya akan melanjutkan membaca buku Kesaksian Para Pengabdi Rumah Kitab di halaman 56, Hidup dalam Jamaah Pengajian Fundamentalis. Sepak terjang pengalaman keterlibatan Aini dalam gerakan perjuangan jilbab di Surabaya tidak lepas dari peran jamaah pengajian Baitur Rahman yang saat itu aktif diikutinya. Jamaah inilah yang sangat mempengaruhi Aini untuk mempertahankan prinsipnya tentang berjilbab di sekolah, walaupun pemerintah melarangnya. Menurut Aini, pengajian yang diikutinya itu mengajarkan untuk menegakkan peraturan yang digariskan oleh Al-Quran, meski aturan itu bertentangan dengan peraturan pemerintah. Ia berbeda dengan kelompok pengajian lain yang selalu mengikuti peraturan pemerintah. Hal itulah yang membuat Aini tertarik dengan kelompok pengajian Baitur Rahman tersebut. Sebenarnya tidak ada proses khusus untuk menjadi anggota dalam kelompok itu, hanya saja rasa kebersamaan dan senasib yang jadi semacam ikatan yang menyatukan langkah mereka dalam menghadapi kasus pelarangan jilbab saat itu. Sama sekali tidak ada proses pencatatan administrasi dan identitas semacam kartu anggota. Bahkan tak ada nama yang menjadi identitas kelompok mereka. Masyarakat hanya mengenal kelompok ini sebagai jamaah Masjid Baitur Rahman, merujuk pada tempat berkumpul dan mengaji mereka. Pada saat itu mereka semua merasa mempunyai satu keyakinan yang sama dan bertekad menghadapi situasi dan kondisi penolakan hijab di sekolah itu secara bersama. Pun tidak ada yang istimewa dalam metode pembinaan di kelompok Baitur Rahman ini. Mereka lebih banyak berdiskusi. Aini merasa justru cara itulah yang sebenarnya sesuai dengan metodologi pendidikan, sehingga peserta pengajian bisa memahami, menyerap materinya dengan baik. Materi-materi kelompok pembahasan dalam pengajian Baitur Rahman merujuk pada Al-Quran dan hadis. Namun hadis itu sendiri telah dipilih yang benar-benar sahih dan tidak bertentangan dengan Al-Quran. Rujukan lain ada sebagai tambahan, bukan utama. Menurut Aini, hal itu bertujuan untuk melatih kerangka berpikir mereka agar tidak terjebak dalam taklid buta. Jadi mereka memberikan cara atau metode untuk dapat mengambil keputusan dengan benar ketika menghadapi berbagai masalah. Terkait dengan konsep ketuhanan, Aini merasakan ada yang berbeda dengan dalam konsep ketuhanan yang dipelajarinya di sini dengan apa yang sebelumnya dipelajari di madrasah. Konsep ketuhanan yang berbeda inilah yang pada akhirnya membawa Aini terlibat dalam gerakan jilbab dan membuatnya berhadapan dengan pemerintah saat itu. Seiring dengan perubahan peraturan yang akhirnya memperbolehkan pemakaian jilbab di sekolah, tidak ada lagi kasus-kasus siswi yang mengalami tekanan atau bahkan dikeluarkan dari sekolah. Pemerintah tidak lagi membatasi kelompok-kelompok pengajian. Jilbab sudah diperbolehkan. Aini kemudian secara perlahan menarik diri dari aktivitasnya di Jamaah Baitur Rahman. Setelah aktif sekitar 4 tahun lamanya, menurutnya tidak ada lagi sesuatu yang mendorongnya untuk kembali bersatu melakukan pergerakan melawan pembatasan pemerintah. Tapi secara ideologi, Aini merasa masih menjadi bagian dari jamaah Baitur Rahman tersebut. Hal menarik yang membuat Aini terlibat aktif dalam jamaah adalah adanya konsep pembinaan yang menurutnya mencolok atau berbeda dalam masa itu. Bentuk bisa beragam, tapi paling sering adalah diskusi. Bila pada saat itu membicarakan peraturan Islam dan semacamnya sudah menjadi hal yang biasa, tidak demikian halnya pada waktu hal itu. Hal semacam itu termasuk membahayakan jika dibicarakan. Istilah saja sudah membuat pemerintah ketakutan. Namun tekanan dari pemerintah saat itu malah membuat gerakan Islam yang tergolong fundamentalis semakin berkembang dan solid. Mereka bergerak di bawah tanah tanpa nama, namun merumuskan konsep perjuangan yang jelas melalui tahapan pembinaan yang komprehensif dan berjenjang. Tidak sedikit dari mereka yang menjadikan sekolah-sekolah setingkat SLTA dan perguruan tinggi negeri
sebagai sasaran guna membentuk kader-kader yang militan untuk menjadi basis kekuatan kelompoknya. Bentuk pengajian agama Islam yang disajikan dengan cara diskusi dan brainstorming cukup menarik dan mengena bagi pemikir seorang anak usia SMA saat itu. Mereka seperti menemukan sebuah pemikiran baru yang mengajak untuk selalu bersikap kritis dan mempertanyakan berbagai hal yang dirasakan tidak pas dengan pemikiran dan keyakinan yang dianutnya. Di awal keterlibatan dalam jamaah Baitur Rahman, Aini merasa menjadi lebih kritis dan lebih gampang mengkritisi sesuatu kebiasaan. Dalam keluarga, pemikiran mulia tampaknya nyeleneh. Semua hal tidak sesuai dengan apa yang diajarkan dalam jamaah akan dikritisinya dengan tajam. Tapi dengan cara seperti itu, Aini merasa lebih berani mengemukakan pendapat sekaligus bisa menilai pemikiran orang lain dengan objektif. Menurut Aini, setiap orang yang ikut dalam sebuah kelompok selalu mempunyai kepentingan. Begitupun dengan dirinya. Pada saat itu kepentingan Aini adalah ingin mempunyai teman yang bisa menerima dan memperjuangkan agar hijab diperbolehkan di sekolah. Setelah semua itu selesai dan tidak ada pressure lagi, maka dengan sendirinya kepentingan itu pun merosot. Sepanjang mempunyai misi dan visi yang sama, seseorang itu penting berada dalam jamaah. Perjuangan yang dilakukan secara bersama-sama akan lebih tampak dibandingkan bila berkiprah sendiri. Tetapi sejalan dengan masa, ketika sudah terjadi perbedaan kepentingan, maka dia akan mencari kelompok yang punya kepentingan sama pula. Seperti halnya dengan Aini. Setelah itu kepentingannya bukan lagi soal hijab, tetapi lebih kepada pendidikan. Karenanya, dia memutuskan untuk tidak aktif lagi dalam jamaah itu dan berkonsentrasi membesarkan lembaga pendidikan yang didirikannya sekarang. Namun demikian, tidak dipungkiri, Aini mengakui ada rasa nyaman yang dia rasakan hingga membuatnya bisa bertahan dalam jamaah selama sekitar 4 tahun lamanya. Aini merasa mendapatkan teman-teman yang mempunyai kesamaan pemikiran dan rasa kekeluargaan, saling membantu dan bisa diajak berdiskusi. Keputusan Aini untuk tidak aktif lagi dalam jamaah sudah melalui pemikiran yang matang. Aini merasa ada perbedaan kepentingan antara dirinya dan jamaah itu. Perbedaan kepentingan itu misalnya, jamaah pada saat itu berkepentingan untuk memfasilitasi pendidikan orang dewasa, sementara Aini pada akhirnya memilih untuk berkonsentrasi pada pendidikan anak. Mungkin saja jika suatu saat jamaah mempunyai concern pada pendidikan anak, maka Aini akan kembali bergabung. Menurutnya hal itu hanyalah perbedaan prioritas saja. Dalam aspek ekonomi, Aini mengakui keberadaannya dalam sebuah jamaah membuka kesempatannya untuk bisa memasarkan barang-barang kebutuhan anggota perempuan, akhwat, yang pada saat itu masih sulit diperoleh di pasaran. Aini sempat menjualkan mindset, jilbab dan jubah dalam jamaah. Dana yang terkumpul kemudian tidak hanya digunakan untuk keperluan pribadi, namun juga digunakan untuk membiayai kegiatan keputrian jamaah. Menurut Aini, perempuan memiliki potensi yang sangat besar dalam sebuah jamaah. Terbukti dalam jamaahnya, keluasannya dalam pergaulan dan kemampuan persuasif akhwat cenderung lebih berhasil dalam mengajak atau merekrut seseorang agar mau ikut dalam kegiatan pengajian dan bergabung dalam jamaah yang menjadi anggota. Peran dan posisi perempuan dalam jamaah. Dalam jamaah Baitur Rahman yang aktif diikutinya, Aini dipercaya untuk menjabat sebagai ketua bidang keputrian. Bidang ini berfungsi sebagai media yang mempertemukan para akhwat untuk melakukan aktivitas bersama. Ada kegiatan kajian keagamaan dengan pokok bahasan perempuan, gender, penerbitan buletin khusus perempuan, dan juga keterampilan kewanitaan. Menurut Aini, di jamaahnya tidak ada perbedaan antara akhwat, perempuan, dan ikhwan, laki-laki. Porsi pekerjaan bisa sama, bahkan beberapa kegiatan yang diikuti akhwat tak jarang membuat mereka pulang larut malam, dan itu tidak menjadikan masalah, dikarenakan tetap ada perlindungan dari ikhwan, laki-laki. Dalam jamaah tersebut, perempuan bisa saja menduduki sebuah jabatan strategis dalam konteks sosial atau negara asal tetap menjalani tugas utamanya. Jika dia sebagai ibu, maka dia tetap harus bisa menerima konsekuensinya. Artinya jika selepas menjalankan perannya sebagai ibu yang bersangkutan masih mempunyai waktu luang,
boleh saja dia menjalani aktivitas di luar. Keluarga yang utuh dan kuat sangat penting terkait dengan pembentukan sebuah masyarakat. Karena masyarakat terbentuk dari keluarga, jika perempuan tidak mau terurus, maka hampir bisa dipastikan masyarakat pun akan terberengkalai. Secara umum, sesuatu bergerak pada mulanya dari hal kecil, kemudian hal yang lebih besar, dan seterusnya. Begitu juga dengan perempuan, mulai dari dirinya sendiri terlebih dulu, lalu ia akan memperbaiki keluarganya. Kalau semua itu sudah dianggap baik menurutnya, maka ia akan melangkah ke skop yang lebih besar lagi, mungkin tetangganya, lalu ke wilayah yang lebih luas lagi jika memang memungkinkan. Jelasnya, tidak ada pembatasan pada perempuan. Batasnya hanyalah kemampuan dirinya sendiri sebagai manusia. Keluarga menurut apa yang diajarkan dalam jamaah ini adalah tanggung jawab bersama antara laki-laki dan perempuan. Pembagian tugas antara suami dan istri disesuaikan atas dasar kesepakatan bersama. Pemimpin dan keluarga seperti yang diajarkan dalam jamaah adalah suami, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, sedangkan istri adalah pendamping dan atau wakil pemimpin. Namun posisi itu tidak lantas menjadikan suami sebagai sosok yang otoriter. Segala sesuatunya bisa didiskusikan antara suami dan istri itu. Suami yang baik akan mendengar apa yang dikatakan oleh istrinya. Ketika membicarakan soal anak, maka suami yang mengambil keputusan. Sebaliknya, jika istri yang bekerja untuk masalah tertentu, istri yang mengambil keputusan. Misalnya, jika istri ingin membeli mobil, baik suami maupun istri bisa saja melakukan diskusi soal warna, tipe mobil yang akan dibeli dan sebagainya. Namun, pada akhirnya istri yang menentukan, karena dialah yang tahu tentang keuangannya. Pendeknya, segala sesuatu bisa didiskusikan bersama dan mengambil keputusan tergantung pada masalah yang dibicarakan. Mengenai kapan dan akan memiliki anak dan jumlahnya pun tidak diputuskan secara sepihak, melainkan harus dibicarakan oleh keduanya. Sementara dalam hal yang terkait dengan relasi seksual, menurut Aini itu memang sudah menjadi kewajiban istri. Menurutnya, Islam menyatakan bahwa libido laki-laki lebih besar dari perempuan. Jadi istri mesti melayaninya baik dalam keadaan mood ataupun tidak. Menurut Aini, sebenarnya banyak forum dan diskusi mengenai perempuan yang dilakukan jamaah. Dalam sekolah yang didirikannya oleh jamaah pun ada mata kuliah gender pembangunan. Tema imam perempuan juga pernah diangkat dalam buletin internal jamaah. Jadi, jamaahnya tidak menomorduakan perempuan dalam berkiprah. Dalam hubungan suami istri diperlukan sebuah pengertian dan toleransi antara keduanya. Saat suami membutuhkan istrinya, maka istri wajib melayaninya. Sebaliknya, waktu istri yang memerlukan, suami juga mesti memenuhinya. Menurut Aini, seorang istri wajib bersyukur dan menerima nafkah dari suami. Berapapun yang diberikan oleh suami wajib disyukuri oleh istrinya. Jika istrinya mempunyai potensi untuk memberikan nilai tambah, boleh saja ia bekerja dan memberikan kontribusi ekonomi pada keluarganya. Adapun mengenai pemikiran tokoh feminis muslim seperti Musdah Mulia, Aini menyatakan bahwa pada dasarnya apapun yang berlebihan itu tidak baik. Berpegang pada hukum-hukum Allah itulah yang paling tepat menurutnya. Tidak melebihkan atau mengurangi penerimaan atas lesbian, gay, biseksual, dan transgender, LGBT, dan perkawinan antar agama. Menurut Aini sudah melebih-lebihkan apa yang telah ditetapkan Allah. Bersambung ke halaman 64. Terima kasih.